Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat kepada kita. Tema bahasan kita kali ini adalah tentang salat gaib. Jadi ada satu jenis salat di mana itu bermanfaat bagi orang yang sudah wafat. Salah satunya adalah salat jenazah dalam keadaan gaib. Gaib di sini dimaksud adalah bahwa jenazahnya satu tidak hadir atau jenazahnya tidak diketahui di mana berada karena kena tsunami atau kena gelombang atau dimakan hewan buas, sehingga belum ada yang nyolati, atau karena ada orang yang meninggal dunia di daerah, di wilayah, di negara yang mayoritas bukan Islam, sehingga diduga berat bahwa dia belum disolati. Mengapa sholat jadi penting? Karena itu adalah kado terindah dan terakhir, termasuk syafaat yang terakhir bagi orang yang telah wafat. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi yang masih hidup untuk mendoakan orang yang telah wafat dalam bentuk sholat jenazah. Saya awali dari sebuah hadis. Hadis ini menjelaskan tentang ada orang yang boleh tidak disolati, bahkan tidak perlu dimandikan, bahkan tidak perlu dikafani, dan tidak perlu disolatkan. Jadi tidak disolatkan, tidak dikafani, tidak dimandikan, itu tetap dikubur tentunya. Siapakah dia? Lah, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Jabir radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bidabnin syuhada Uhud. Adalah Nabi menyuruh kepada para sahabatnya untuk mengubur jenazah yang mati syahid di perang Uhud. Lalu diteruskan hadis ini, pidimaihim, lengkap dengan busananya, pakaiannya, tidak dilepas, tidak diganti meski banyak cipratan darah, berlumuran darah di busananya. Walam yugossalu, dan tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan. Jadi lengkap ini. Sudah tidak dimandikan, tidak dikafani, dipakaikan pakaian yang masih bercak darahnya banyak, dan tidak disolatkan. Kenapa? Karena orang mati syahid itu di agama kita letaknya di posisi teratas. Dia sudah tidak terkena lagi fitnah kubur, sudah tidak terkena lagi siksa kubur, dia sudah tidak lagi dihisab, dia sudah tidak lagi mendapat kesusahan di padang mahsyar. Dia langsung ada jalan khusus sampai sekarang sedang berada di taman surga, di tembolok burung yang hijau, bahasa hadisnya gitu. Dia berterbangan menunggu saatnya untuk masuk surga. Itu orang yang mati syahid. Karena sepertinya sholatnya bagi orang yang mati syahid, sholat jenazah bagi orang yang mati syahid, mohon maaf, itu tidak banyak membantu. Justru dia bisa mengasih syafaat kepada keluarganya. Nah, adapun untuk kita, salat jenazah itu menjadi penting. Bahkan saking pentingnya, riwayat Muslim nomor hadis 948 dari Anas bin Malik tentang kasus Quraib, itu dia berkata, ma min rajulin, ketika seseorang muslimin yang dalam keadaan Islam, yamutu, ia wafat, fayakumu ala janazatihi, lalu berdiri untuk disolatkan di depan jenazahnya itu sampai arbauna rojulan, tembus di 40 orang yang ikut nyolati, la yusrikuna billahi syai'an, di mana orang yang nyolati dan yang disolati itu tidak melakukan kesyirikan, illa maka syafa'ahumullahu fihi, Allah akan memberi syafaat, Allah akan menolong, Allah akan menyelamatkannya. Jadi
Riwayat Muslim nomor hadis 948 itu menegaskan bahwa sebisa mungkin kalau sholat itu dihitung minim jangan sampai kurang dari 40. Ini memang agak susah ya. Kalau di kampung mudah, tapi kalau di perumahan atau di tempat yang agak terpencil itu memang agak susah. Kecuali kalau ada kesadaran dari orang. Kadang orang alasannya satu, gak ada tempat duduk. Yang kedua, susah lepas sepatu. Yang ketiga, kotor busananya. Padahal sesungguhnya ini kado terindah dan terakhir bagi orang yang kita sedang datangi dengan kita takziah itu. Jadi mohon maaf, yang lain-lain itu hanya aksesoris, hanya iklan lewat. Tapi yang inti dan utama itu adalah doa. Sehingga saking pentingnya itu, maka Nabi itu pernah suatu ketika ngajak para sahabatnya, padahal jenazahnya tidak ada, yaitu tentang kematian wafatnya Raja Najasyi. Hadisnya riwayat dari Bukhari dengan hadis sahih nomor hadis 1333. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a Najasyi fi yaumil ladzi mata fihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a mengumumkan kepada para sahabatnya di hari wafatnya Raja Najasyi, Raja Negus. Kalau sekarang itu namanya Ethiopia ya, kalau dulu Habasah. Jadi Rasulullah itu kharaja ila musalla, menuju ke tempat sholat, fasaffa bihim, lalu mengatur sopnya para sahabat, summa wa kabaru alaihi arba'ata takbirat, lalu Rasulullah bertakbir 4 takbir. Jadi sholat jenazah itu bisa dengan cara satu, takbir pertama lalu baca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga membaca doa jenazah, takbir keempat membaca doa jenazah lalu salam. Jenis yang kedua, cara yang kedua bisa takbir pertama lalu setelah itu baca Fatihah dan sholawat sekaligus. Takbir kedua membaca doa jenazah, takbir ketiga membaca doa jenazah, takbir keempat membaca doa jenazah. Jadi dari hadis riwayat Muslim ini menegaskan, riwayat Bukhari ya nomor 1333 menegaskan bahwa ada syariat, ada tuntunan sholat gaib bagi jenazah yang diduga belum ada yang menyolatkan, karena Raja Najasyi di negaranya sendiri itu masih mayoritas Nasrani dan tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, dengan hadis ini menunjukkan bahwa satu, akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu menjelaskan dengan ini biba'din guyub, biba'din al-ghaib, al-guyub, menjelaskan tentang hal-hal yang gaib. Mengapa demikian? Inilah bukti dari mu'jizatihi, dari mu'jizatnya Nabi dan nubuahnya Nabi. Wa minad dalail, dalil tentang an-nubuwatihi, dari nubuah dari Nabi. Sebetulnya setelah Nabi menyolatkan itu, maka turunlah ayat, yaitu surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 199. Jadi Allah menegaskan, memvalidasi bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu benar. Jadi Nabi memutuskan bahwa Raja Najasyi itu dia adalah Islam. Yang kedua, menyontohkan kepada kita bahwa ada istilah salat gaib. Yang ketiga, anjuran yang sangat untuk memohonkan ampun dan memintakan rahmat bagi yang telah wafat. Setelah selesai sholat, lalu turunlah ayat, wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Jadi Allah ngabarkan memang sesungguhnya ada di antara ahli kitab itu yang beriman padamu dan beriman kepada kitab-kitab yang sebelummu juga, lalu dia itu takut kepada Allah dan tidak menjual agama dengan ditukar dengan urusan dunia, dengan harta kekayaan. Jadi ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka itu tetap mendapatkan pahala yang utama
Innallaha, sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, itu maha cepat dalam perhitungannya. Jadi tahu membalas budi, dilipat gandakan. Ayat ini surat ketiga ayat 199 secara khusus asbabun nuzulnya turun kaitannya dengan sholat gaib yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang di era pandemi, jadi bila jenazahnya diperkirakan tidak disolati, belum disolati, gak bisa dibawa ke masjid, gak bisa dibawa ke rumah, gak bisa dibawa ke kampungnya, tapi langsung ke tempat penguburannya, maka sebaiknya sarannya itu adalah dilakukan ketika pas di ambulan, lalu sebelumnya disolatkan. Kalau tidak memungkinkan, maka dibolehkan untuk melakukan sholat gaib di masjid tempat dia selalu jamaah, atau boleh juga sholat di kuburan. Hadis Ibnu Majah nomor hadis 1530 menjelaskan tentang suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW wafat di malam hari. Kemudian dikuburkan juga di malam itu. Pagi harinya menyampaikan kabar ke Rasulullah bahwa ada yang wafat malam harinya. Nah, Rasulullah bilang, kenapa kok gak ngasih tahu aku? Lalu sahabat bilang bahwa bila ngasih tahu panjenengan khawatir mengganggu panjenengan. Lalu Nabi bilang, jangan gitu, kalau gini aja, mana tunjukkan kuburannya. Lalu akhirnya para sahabat itu menunjukkan kuburannya itu. Begitu sampai di kuburnya, Rasulullah fa'ataqabrahu, mendatangi kuburan orang yang telah wafat tadi malam itu, fasalla alaih, lalu menyolatkan jenazahnya. Qala, lalu Ibnu Abbas berkata, fa'amanna wasofana khalfahu, kami bermakmum menatasab di belakang Nabi, wa ana fihim, dan aku ada di dalam sholat jenazah itu, ikut bersama dengan Nabi. Wa kabaro arba'an, lalu Nabi itu takbir 4 kali takbir. Dengan hadis riwayat Ibnu Majah ini menunjukkan bahwa tentang sholat jenazah itu ada. Kalau tidak tahu atau nggak sempat, lalu Nabi datang di kuburan lalu mensolatkan di depan kuburannya. Tentunya menghadap kiblat ya, tidak boleh membelakangi kiblat. Hadis yang kedua adalah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berarti ini hadis muttafaqun alaih dengan kategori hadis sahih. Riwayat Bukhari nomor hadis 460 dan riwayat Muslim nomor hadis 2259. Ceritanya adalah dari Abu Hurairah. Ia menyatakan bahwa ada seorang wanita yang tinggal di masjid. Kerjaannya dia adalah membersihkan masjid, menyapu masjid, bahasa sekarangnya marbot lah. Sudah sekian hari orang itu tidak kelihatan. Lalu Nabi tanya, kemana itu si ibu yang biasanya bersihin nyapu masjid ini? Para sahabat bilang, dia udah wafat 3 hari yang lalu. Lalu Nabi setengah heran, kok bisa engkau gak ngasih tahu aku? Lalu para sahabat bilang, dia cuma tukang sapu Nabi. Nabi lalu meninggi suaranya, kalau gitu tunjukkan di mana kuburannya. Akhirnya Nabi dengan para sahabatnya itu ke kuburan. Lalu Nabi bersabda, inna hadhil kubura mamlu'atun dulumatun ala ahliha. Sesungguhnya barzah ini, alam kubur itu menjadi kondisinya gelap, gulita li ahliha, bagi penghuninya. Wa innallaha azza wa jalla yunawwiruhu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu yunawwiruhu, mengasih cahaya, mencahayai. Di tengah gelap gulita lalu ada seberkas cahaya, ada cahaya yang meneranginya. Lalu Rasulullah melanjutkan, dan itu terjadi karena dengan sholatku, bisolati alaihim, karena sholatku untuknya. Jadi salah satu fungsi dari sholat jenazah, sholat gaib ini adalah untuk menerangi cahaya di alam barzah, alam kubur. Bayangkan kalau kita hidup tanpa cahaya, atau di rumah kita gelap gulita, padahal ada saudara. Perasaannya mesti mencekam.
cemas. Apalagi kalau lagi sendirian, bukan mencekam aja, tapi menakutkan, mengerikan. Itu terjadi di alam barzah. Jadi ketika ada orang yang menyelati, maka itu menjadi penerang, menjadi pelita, menjadi pencahaya. Dan yang mengasih cahaya, sabda Rasulullah ini adalah Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah lah yang yunawwiruha, mengasih cahaya kepada penghuni kubur itu. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya kalau ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita, satu yang nggak boleh ditinggalkan adalah sholat jenazah. Bila pun itu karena ketika sudah datang saudaranya udah terkubur, maka boleh mendatangi kuburnya lalu mensolatinya. Dalam hadis yang tadi riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1530 itu dengan berjamaah. Demikian pula dengan hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Bukhari nomor hadis 460 dan Muslim nomor hadis 2259. Jadi Nabi membawa sahabat lalu menyolatinya itu di kuburnya. Jadi sholat di kubur itu sebetulnya nggak boleh kecuali ada satu. Sebagai taksisnya adalah khusus sholat jenazah. Mudah-mudahan bahasan kali ini bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.